Selamat siang, salam, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang sistem pencernaan. Baik, sebelum lanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan nama saya. Nama lengkap saya Vilaria Ensiana Jelan, NIM 22032460. Prodi D3 Perkamedis Informasi Kesehatan. Nama dosen pengampu mata kuliah, Bapak Hendrik Didiharto, Eskep, MPD. Baik, saya langsung saja ke materi. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun secara kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Organ-organ pencernaan manusia terdiri dari yang pertama rongga mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang keenam anus. Mulut. Mulut merupakan awal dari saluran pencernaan makanan. Di dalam mulut, menerima dan kemudian melumatkan serta mencerna makanan yang masuk sebelum akhirnya benar-benar dicerna oleh lambung. Fungsi mulut. Salah satu fungsi utama mulut ialah sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran cernaan lain, seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. Di samping itu, mulut bukan hanya sekedar untuk mengunyah makanan saja. Kerongkongan. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan, selanjutnya di dalam lambung. Otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan pesistalistik. Lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang kedua adalah untuk mencerna makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke esofagus dan kemudian menuju ke lambung. Di dalam lambung inilah makanan akan melalui proses pencernaan tahap kedua. Usus halus. Proses pencernaan dalam penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan bagian dari fungsi usus halus. Makanan yang ada konsumsi penyimpanan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Tapi sebelumnya makanan tersebut harus dicerna menjadi zat yang cukup kecil agar dapat diserap. Usus besar. Usus besar memiliki struktur dinding yang sejenis dengan usus halus, seperti lapisan serosa, otot, submukosa, dan mukosa. Fungsi utama dari usus besar yaitu untuk melakukan penyerapan makanan hingga membuangkan keluar tubuh. Di samping itu, usus besar juga masih memiliki fungsi lainnya. Anus. Anus adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja ampas makanan sisa proses pencernaan. Baik, ada pula organ-organ tambahan. Yang pertama, kantong empedu. Secara umum ada dua fungsi empedu dalam tubuh manusia, yaitu membantu penyerapan lemak ke dalam tubuh dan membantu kerja hati dalam sistem
ekresi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair dan zat gas dari dalam tubuh. Yang kedua, kelenjar. Fungsi kelenjar adalah untuk menghasilkan suatu zat tertentu yang berperan mengatur berbagai fungsi fisiologis dan aktivitas tubuh. Zat yang dikeluarkan kelenjar dapat berupa hormon, enzim, atau cairan yang masing-masing memiliki fungsi penting. Yang ketiga, hati. Hati memiliki banyak fungsi dalam tubuh kita, antara lain menawar racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula protein, dan zat lain. Hati juga membuat cairan yang membantu pencernaan lemak, yaitu empedu. Baik, sekian saja materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya. Terima kasih.